Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim dimanapun Anda berada. Semoga sahabat senantiasa sehat selalu dan dalam keadaan yang terbaik, berbahagia bersama keluarganya. Baik sahabat semua, mungkin masih banyak nih yang belum tahu tentang keajaiban jam 3 pagi ya. Bahkan masih banyak yang belum mempraktekkan dan mencobanya. Jadi sebenarnya ada apa dengan jam 3 pagi ini? Jam 3 pagi, waktu yang seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang magis ya. Hal-hal yang gaib, hal-hal yang di luar, hal-hal yang berkaitan dengan spiritual ya. Baik sahabat semua, sebenarnya ada apa di jam 3 pagi? Yang pertama ya, itu tentang keindahan di jam 3 pagi. Kenapa disebut dengan keindahan? Karena pada jam-jam itu suasana masih tenang, masih sepi, masih hening ya. Memberikan kesempatan kita untuk merenung dan fokus tanpa gangguan eksternal. Bangun di jam ini memberikan kita kesempatan untuk bersentuhan dengan alam dan keindahan spiritual ya. Keindahan spiritual. Kenapa? Karena di jam-jam ini banyak sekali ulama-ulama, orang-orang soleh dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang menggunakan waktu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah, dengan tafakur, dengan merenung, dan berbagai aktivitas yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, yang selanjutnya adalah kreativitas dan inspirasi. Banyak tokoh kreatif dan visioner seperti Leonardo da Vinci, Thomas Alva Edison yang dikenal sebagai pembangun jam 3 pagi. Bangun di awal ini dapat meningkatkan kreativitas dan memberikan inspirasi. Ketika pikiran kita masih segar dan belum terbebani oleh kesibukan sehari-hari, ide-ide segar bisa muncul dengan lebih mudah ya. Banyak sekali tokoh-tokoh besar dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang memanfaatkan waktu ini dengan seproduktif mungkin, dengan sebaik-baik mungkin ya. Bahkan salah satu rekan saya nih, beliau ini seorang miliarder dan beliau seorang pengusaha nasional, bahkan sudah merambah ke internasional. Beliau ini bangun jam 2 malam. Jadi beliau selalu bangun di jam 2 malam. Jam 2 sampai dengan jam 3 beliau gunakan untuk beribadah seperti sholat tahajud, baca Al-Quran, zikir, dan macam-macam. Nah, di jam 3 pagi ini beliau mulai live untuk memberikan motivasi, untuk memberikan ilmu, untuk memberikan tausiah kepada tim-tim beliau ya. Nah, karena kenapa beliau memilih jam ini? Salah satunya adalah untuk membangun habit para timnya supaya bisa bangun pagi ya, supaya bisa menjadi sebuah kebiasaan di hari setelahnya. Jadi seminggu 2 kali beliau membuat jadwal untuk live ya, untuk Zoom bersama dengan para timnya mulai jam 3 sampai dengan menjelang waktu subuh. Waktu ini juga beliau gunakan untuk sahur bersama ya, sahur bersama. Karena biasanya memang beliau ini mengisinya di malam Senin atau malam Kamis, itu menjadi sebuah waktu yang beliau pilih karena memang beliau tidak hanya mengajarkan bisa bangun di jam 3 pagi, tapi juga bisa menunaikan puasa sunnah Senin Kamis gitu. Jadi beliau langsung memberikan contoh kepada tim-timnya itu. Dan memang benar, setelah diamatin, beliau ini memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Hari-hari beliau ini lebih bersemangat, lebih berenergi, lebih banyak hal-hal yang besar yang bisa beliau lakukan. Ya, oke, lanjut. Apa tadi manfaatnya dari bangun jam 3 pagi? Apa keajaiban di dalamnya? Nah, itu berkaitan dengan produktivitas dan fokus ya. Jam 3 pagi dikenal sebagai waktu yang ideal untuk meningkatkan produktivitas. Dengan minimnya gangguan dari lingkungan sekitar, kita dapat fokus sepenuhnya pada tugas-tugas penting atau proyek-proyek kreatif tanpa distraksi. Nih ya, buat pelajar, buat
kerja, buat penulis, buat seniman, buat orang-orang yang mungkin sedang mengerjakan proyek-proyek besar itu, proyek-proyek besar, proyek-proyek kreatif yang membutuhkan fokus yang lebih, itu bisa menggunakan waktu ini, ya. Bisa memanfaatkan waktu ini untuk mengerjakannya. Mungkin waktunya memang singkat, ya. Waktunya memang singkat. Tapi kalau waktunya itu kita manfaatkan dengan baik, waktu yang singkat di jam 3 sampai dengan jam 4 itu bisa lebih produktif dibandingkan dengan waktu yang sama di siang hari, ya. Waktu yang sama di siang hari, 1 jam di waktu itu jauh lebih besar produktivitas yang dihasilkan daripada 1 jam di siang hari. Nah, silahkan dibuktikan sendiri, silahkan dicoba sendiri. Kalau misalnya masih penasaran, bener nggak nih gitu, silahkan dicoba sendiri, ya. Baik, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan kesehatan mental dan emosional. Kenapa? Karena di jam itu dapat memberikan manfaat kesehatan mental dan emosional. Waktu yang tenang ini memberi kita kesempatan untuk merenung, melakukan meditasi, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa dengan beribadah, sholat, bisa dengan membaca Al-Quran misalnya, atau sekedar menikmati momen keheningan yang sulit ditemukan di waktu-waktu lain, ya kan? Nah, bisa dibayangin nih, dari mulai jam 7 siang sampai dengan jam 9 malam, kira-kira nih ada nggak waktu setenang jam 3 pagi? Nggak ketemu kan di waktu-waktu tersebut. Nah, makanya kenapa jam 3 pagi memiliki sebuah keistimewaan sendiri, ya. Silahkan nanti dicoba aja buat yang belum mencoba, dan yang udah mencoba pasti udah tahu seperti apa manfaat dan hasilnya, ya. Nah, tipsnya gimana nih supaya kita ini bisa bangun di jam-jam tersebut? Kalau yang diajarkan oleh Rasulullah, kita meluangkan waktu untuk tidur sebentar di siang hari. Kalau nggak salah disebutnya qailullah, ya. Tidur sebentar di siang hari, sebelum duhur atau setelah duhur. Nah, itu bisa tuh dicoba untuk tidur sebentar di siang hari, itu memudahkan kita untuk bangun di malam hari, memudahkan kita untuk menunaikan ibadah di malam hari, ya. Nah, selanjutnya sebelum tidur kalau bisa minum 1 gelas air. 1 gelas air kecil sebelum tidur. Dan selanjutnya usahakan untuk tidak main gadget sebelum tidur, karena ini juga berpengaruh di kualitas tidur kita, gitu ya. Jadi ada orang yang tidur 1 jam itu cukup bagi dirinya, tapi ada juga orang yang tidur 7 jam masih kurang buat dirinya. Nah, itu berkaitan dengan kualitas tidur. Kalau pengen tahu tentang kualitas tidur, nanti kita akan bahas di segmen yang selanjutnya, karena ini bahasanya juga lumayan panjang, gitu ya. Nah, mungkin sudah ada yang membuktikan, sudah ada yang mencoba, sudah ada yang merutinkan bangun di jam-jam ini. Nah, silahkan coba Anda komen. Kalau misalnya masih mau mencoba, silahkan dicoba, ya. Silahkan dicoba nanti malam, coba bangun mulai dengan jam 3, ya. Kalau misalnya sudah bisa sehari 2 hari, nanti lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan. Baik sahabat semua, demikian, semoga berkah manfaat apa yang kita sampaikan kali ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.